Yo, selamat datang lagi di channel gue. Di channel ini kalian akan menemukan berbagai informasi obat, story horror, dan juga berbagai curhatan gue tiap harinya, kayak daily work, ya. Dan selamat datang di Deon Man. Oke guys, di video gue yang pertama itu gue udah ngomong kalau gue bakal buat konten tentang story horror terkait isu-isu yang sedang hot di Indonesia. Kemudian yang terakhir barusan itu ada curhat dikit, sorry. Curhat dikit. Jadi baru berapa tuh ya? Isu horror daily curhat udah 4 ide konten, cuman memang belum ada yang gue terusin. Jadi road story baru 1, curhat baru episode 1, isu baru si Juli kemarin. Nah, mungkin bakal ada episode 2 dari masing-masing konten, dan gue kepikiran ide baru dimana gue bakal buat konten yang sesuai fashion gue. Jadi gue mau cerita dulu, bukan sebenarnya tapi emang ada, bukan sebenarnya. Jadi kalau ngomong sebenarnya tuh kayak dari nggak ada jadi ada. Jadi gue dulu sekolah farmasi SMA, dan sekarang masih kuliah pun gue di jurusan farmasi. Jadi bagi kalian yang belum tahu farmasi itu apa, farmasi itu adalah ilmu obat-obatan seluruh dunia. Maksudnya obat-obat yang ada di seluruh dunia itu ilmunya di mana ya, di farmasi ini. Jadi gue bakal buat konten yang simple aja karena ini baru awal-awal juga ya kan. Jadi kontennya itu gue bakal bahas semua obat, gue bakal bahas obat dari abjadnya A sampai Z. Itu masing-masing abjad adalah 2 obat. Kayak video konten gue kali ini, gue akan mulai bahas dari abjad A. Jadi gue bakal mulai bahas dari amoxicillin dan juga asam mefenamat, dan begitu seterusnya guys. Mungkin langsung aja ya tanpa basa-basi. Gue udah jelasin juga kontennya. Ini bakal jadi part 1 juga dari bagian konten tentang bahas obat. Dan ini judulnya apa ya guys ya? Nanti lah pikiran judul, nanti pokoknya udah ada aja judulnya. Jadi kita bakal bahas yang pertama itu amoxicillin dan juga asam mefenamat nih guys. Gue ngomongnya guys atau temen ya, biar enak. Temen-temen aja deh. Jadi gini teman-teman, kita bakal bahas pertama itu amoxicillin. Jadi amoxicillin ini teman-teman, mungkin kalian ada yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi amoxicillin ini adalah salah satu obat antibiotik. Jadi antibiotik ini apa? Antibiotik ini kalau bahasa simpelnya itu kewajiban kayak kewajiban sholat lah. Jadi memang harus dilakukan. Kalau obat ini harus diminum dan juga harus dihabiskan teman-teman. Nah, simpelnya kayak gitu amoxicillin. Nah, terus juga amoxicillin ini kalau teman-teman sadar itu sering banget teman-teman dapat saat berobat di rumah sakit ataupun di puskesmas. Mungkin teman-teman nggak baca langsung ya itu nama obatnya, merek obatnya apa, tapi kalau teman-teman itu sakitnya kayak gemeteran atau lagi nggak enak badan atau demam, pusing kepala, atau yang lebih sering itu demam dan juga kayak badannya lemes gitu ya kan. Nah, itu biasanya dikasih paracetamol dan kombinasi amoxicillin teman-teman. Nah, informasi lainnya, sorry teman-teman ya, karena speaking gue masih kacau, jadi ya harap maklum lah. Kemudian amoxicillin ini teman-teman adalah karena dia antibiotik, maka jadi harus dihabiskan. Kenapa harus dihabiskan teman-teman? Nah, jadi gini, gue tuh ada belajar yang namanya istilahnya tuh resistensi antibiotik. Nah, mungkin kalian yang awam nggak tahu ya apa itu resistensi antibiotik. Jadi simpelnya itu
kayak kalau nggak dihabisin bakal ada efek negatif atau efek toksik ya, lupa gue, efek toksik, efek negatif, pokoknya efek yang merugikan dalam tubuh lah. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya dikasih antibiotik, biasanya dokter atau pas kalian berobat itu biasanya dikasih tahu ini obatnya antibiotik harus dihabiskan ya. Nah biasanya kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya, nah ini juga masih banyak banget kalau yang gue lihat itu dari masyarakat kita itu acuh nggak acuh nih sama antibiotik, karena kalau lihat termasuk nyokap gue itu kalau minum antibiotik setengah-setengah. Jadi kayak gue tuh juga udah ngingetin kalau minumnya sehari sekali ya. Antibiotik itu ada sehari sekali, ada 2 kali sehari, dan juga ada 3 kali sehari. Jadi memang beda-beda teman-teman. Nah, gue ngomong kan, Bu ini minum antibiotiknya jangan putus-putus ya. Iya katanya, tapi taunya ya putus juga. Akhirnya sebenarnya yang gue lihat ya secara nyata tuh sebenarnya gue emang belum pernah lihat langsung kejadian yang namanya resistensi antibiotik itu, tapi gue meyakini akan adanya hal itu. Jadi sebagai seorang kefarmasian, gue tuh penasaran, tapi bukan berarti gue tuh pengen orang kena gitu. Maksudnya gimana ya, gue tuh pengen lihat langsung kejadian nyata dari resistensi antibiotik ini, tapi gue tuh bukan berarti gue tuh pengen seseorang kena resistensi itu apa. Kalian tau lah ya maksudnya gimana ya. Terus tuh juga teman-teman, antibiotik ini kadang sering cocok-cocokan teman-teman. Maksudnya ini kan salah satunya amoxicillin kan. Nah ini gue juga mau bahas sedikit. Jadi ada yang namanya itu obat paten dan juga obat generik teman-teman. Kalau simpelnya itu kayak coffee shop. Nah ini kan coffee shop kan udah banyak kan di Indonesia, kayak Tomorrow, Fore, Starbucks gitu kan. Nah jadi yang namanya obat generik itu namanya coffee shop. Jadi mereka semua coffee shop, cuman ada lagi nih brand-brand yang beda. Nah itu yang namanya paten, kayak Tomorrow, Fore, Forestry, Starbucks, Kopi Kenangan, itu namanya paten, tapi mereka sama-sama coffee shop. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman dikasih amoxicillin nih yang benar-benar namanya amoxicillin, nah itu namanya generik. Kalau misalnya teman-teman dikasihnya kayak nama paten itu apa ya, salah satunya itu ada, lupa lagi, pokoknya bentar gue searching dulu sebentar ya teman-teman, nggak lupa nih. Paten amoxicillin, nah ya ada yang namanya amoxil, amoxan dan hufanoxil. Nah itu tuh sebenarnya mereknya beda tapi sama, isinya amoxicillin. Nah biasanya kalau di masyarakat kita tuh mereka tuh kayak, oh bukan ini obatnya, bungkusnya yang kayak gini, atau bungkusnya yang warnanya yang kayak gini gitu kan. Nah, biasanya itu tuh sama, cuman yang bikin seseorang bisa cocok sama obat itu tuh sebenarnya adalah ini nih, apa kalau dibilangnya tuh apa ya teman-teman ya, kayak naluri, bukan naluri sih tapi kayak wah kayaknya cocok sama yang ini. Nah bukan firasat apa ya, ada deh pokoknya kalau misalnya otak kita tuh ngomong cocok sama yang ini, berarti cocok sama yang itu teman-teman. Jadi kebanyakan yang kayak gini ini orang tua ya, jadi kebanyakan orang tua ini cocoknya kayak nggak cocok nih sama amoxicillin, jadi cocoknya minum amoxan atau hufanoxil gitu kan. Nah bisa jadi kayak gitu ya teman-teman ya, perbedaan antara obat paten dan juga obat generik, cuman beda merek dagangnya aja, cuman isinya tetap sama kayak Fore, terus Forestry, Starbucks, mereka cuman beda nama tapi jualnya tetap kopi. Nah jadi kayak gitu. Jadi lebih enak minum yang mana sebenarnya, mau yang Fore, Forestry, Tomorrow atau Starbucks, itu semuanya sama, cuman lebih cocoknya mana, lebih kayak gitulah istilahnya teman-teman. Nah terus obat yang kedua yang gue mau bahas itu adalah asam mefenamat, atau biasanya disebut kalau misalnya kita beli di apotek itu Asmef. Asmef ini biasanya obat ini dipakai pas nyeri, terutama nyeri gusi, pada bagian gusi, nyeri gigi mungkin sakit gigi,
sebenarnya bisa juga kalau misalnya teman-teman lagi nyeri pinggang. Nah, Aswep ini masih golongannya itu mengobati nyeri ringan teman-teman. Kalau lebih sering itu kalau di masyarakat kita tuh dia tuh dipakai Aswep ini untuk mengobati sakit gigi. Nah, jadi kalau teman-teman sakit gigi ya belilah ke apotek, itu namanya Aswep atau nggak Aswephenamat. Nah, terus juga teman-teman kalau misalnya teman-teman itu sakit gigi dan disertai gusi bengkak, itu biasanya kita biasanya tukang apoteknya itu bisa merekomendasiin kombinasi sama dexamethasone. Nah, dari dexamethasone ini adalah untuk mengobati peradangan. Biasanya kalau misalnya gusi bengkak itu gara-gara adanya peradangan di area tersebut teman-teman. Peradangan terjadi karena adanya infeksi bakteri. Nah, makanya sering dikombinasikan dengan obat lain seperti kayak Netil ataupun dexamethasone. Jadi gitu teman-teman. Jadi Aswephenamat juga dia banyak nama generik dan juga maksudnya banyak nama patennya juga, kayak biasanya yang sering dibeli itu Mefinal. Nah, kalau Mefinal ini udah sering banyak, sama satu lagi Cataflam. Nah, Cataflam ini biasanya digunain kalau misalnya Mefinalnya ini udah nggak mempan, pakainya Cataflam. Isinya kalau Cataflam ini bukan Aswephenamat isinya teman-teman, itu beda tapi fungsinya sama kalau nggak salah, tapi bukan Aswephenamat, salah, nanti gue bakal cari lagi. Itu pokoknya Cataflam bukan Aswephenamat ya teman-teman, gue salah. Jadi salah satunya itu kalau Aswephenamat yang patennya itu Mefinal. Jadi gitulah teman-teman. Jadi untuk video ini mungkin cukup ya gue bahas dari 2 obat aja, dari Abjad A, amoxicillin dan juga Aswephenamat. Dan mungkin di selanjutnya gue bakal bahas obat dari Abjad B, atau kalau teman-teman boleh silahkan komen aja mau dibahas obat apa, nanti bakal gue bahas semampu gue dan setahu informasi yang gue dapat selama gue belajar di ilmu kefarmasian. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. See you next video, dan jangan lupa support gue terus karena gue sangat butuh support dari kalian. Gini aja teman. Thanks for watching dan goodbye.